Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Rudy menatap kios kecilnya dengan mata kosong. Tumpukan sayur dan buah mulai layu di atas meja kayu yang penuh goresan. Hanya beberapa pelanggan yang mampir sejak pagi, itu pun sekadar menawar tanpa membeli. Angin sore bertiup pelan membawa serta aroma hujan yang menggantung di langit kelabu. Di sudut kios, Mira duduk bersandar sambil mengelus perutnya yang mulai terasa kosong. Sudah berhari-hari, mereka hanya makan seadanya. Warna pucat di wajahnya semakin jelas, tapi ia tetap berusaha. Tersenyum ketika Rudy memandangnya. "Masih nggak ada yang beli, Mas?" tanyanya lirih. Rudy menggeleng, rahangnya mengeras menahan putus asa yang makin menggumpal di dadanya. "Dulu kita pikir dagang sendiri bakal lebih baik," gumamnya, suaranya terdengar getir. "Tapi kenyataannya malah begini." Mira terdiam, matanya menerawang ke jalanan yang mulai gelap. Ada ketakutan yang ia simpan sendiri. Takut bahwa besok mereka tidak punya cukup uang untuk membeli beras. Takut jika usaha ini benar-benar mati. Dan takut melihat suaminya semakin kehilangan harapan. Saat itulah seorang teman lama datang ke kios mereka. Wajahnya cerah, bajunya bersih. Berbeda jauh dari terakhir kali Rudy melihatnya. "Kamu kelihatan sukses sekarang, Jo," ujar Rudy dengan suara lemah. Joko, teman lamanya itu, hanya menyeringai. "Ada jalannya, Ruth, kalau kamu berani." Mata Rudy menyipit. "Apa maksudmu?" Joko mendekat, berbisik di telinganya. "Ada seseorang yang bisa bantu dukun sakti. Dia bisa bikin usaha lancar, pelanggan gak berhenti datang." Kata-katanya terdengar seperti racun yang manis, asing, aneh, tapi memikat. Rudy diam. Di sampingnya, Mira menggenggam tangannya. Tatapan, mereka saling bertemu dalam keheningan yang lebih pekat dari biasanya. Malam itu, Rudy dan Mira berjalan menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan kering, ditemani suara serangga malam yang mendengung tanpa henti. Pepohonan menjulang di sekeliling mereka, ranting-rantingnya bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba meraih dalam kegelapan. Joko berjalan di depan, langkahnya mantap seolah tempat ini bukan hal baru baginya. Mira tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu istrinya takut, demikian pula dirinya sendiri, tapi tekadnya sudah bulat. Mereka butuh perubahan. Di ujung jalan berdiri sebuah gubuk tua yang tampak rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja diterpa angin. Asap putih mengepul dari dalam, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Campuran dupa dan sesuatu yang lebih tajam, lebih asing, lebih mengganggu. Joko mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tidak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan sosok seorang pria tua yang nyaris menyerupai bayangan. Wajahnya keriput, matanya cekung namun tajam, seperti bisa menembus isi kepala siapapun yang menatapnya. "Kalian datang." Suara sang dukun parau seperti angin yang mengusap dedaunan kering. Rudy menelan ludah. "Kami ingin usaha kami lancar, seperti yang Joko bilang," katanya, suaranya sedikit bergetar. Sang dukun tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang menguning. "Tentu, tapi semua ada syaratnya." Mira menunduk, merasakan keringat dingin merembes di punggungnya. Rudy menggenggam tangannya erat, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Dukun itu berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah mangkuk tanah liat. Di dalamnya, sesuatu yang menyerupai darah menggumpal pekat. "Kalian akan diberi kemakmuran, tapi kalian harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Rudy dan Mira bertukar pandang. "Apa yang harus kami berikan?" Dukun itu menatap mereka lama sebelum menjawab, "Kalian harus ikhlas, anak kalian." Mata Mira membelalak. Secara refleks, tangannya mencengkeram perutnya yang berisi.
Maksudnya? Suara Rudi terdengar parau. Dukun itu hanya tersenyum. Katakan iya, dan kalian akan mendapatkan yang kalian minta. Rudi menghela napas. Pikirannya berkecamuk. Ini tampak terlalu mudah, terlalu gila. Tapi bukankah itu yang ia cari? Keajaiban, sesuatu yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Ia menoleh ke Mira yang tampak tegang. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan dan pertanyaan. Lalu dengan suara mantap, Rudi berkata, "Kami setuju." Mangkuk tanah liat itu diberikan padanya. "Minumlah ini," perintah sang dukun. Rudi menelan ludah, lalu menenggak cairan merah itu. Rasanya anyir dan kental, menggumpal di lidah dan nyaris membuatnya muntah. Saat itu juga, lampu minyak di dalam gubuk berkedip-kedip, angin bertiup lebih kencang, dan suara aneh menggema di antara dinding-dinding kayu yang lapuk, seperti bisikan dari sesuatu yang tak terlihat. Mira menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos. Di dalam perutnya, sesuatu mulai bergerak pelan, halus, tapi nyata. Sejak malam itu, ada yang berubah. Sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun mulai bekerja diam-diam, mengakar dalam tubuh dan ruang hidup mereka. Pagi hari setelah ritual, kios Rudi dan Mira tampak seperti biasa. Meja kayu tua, tumpukan sayur dan buah yang kemarin masih tampak lesu, serta lapak sederhana yang menempel di depan rumah mereka. Namun begitu kios dibuka, sesuatu terasa berbeda. Pelanggan berdatangan lebih awal dari biasanya. Satu persatu, mulai membeli dagangan mereka tanpa banyak tawar-menawar. Bahkan beberapa memborong dalam jumlah besar, seolah harga tak lagi punya arti. Rudi dan Mira saling berpandangan, nyaris tak percaya. Mereka tidak ingat kapan terakhir kali dagangan mereka ludes sebelum siang. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Tidak hanya jumlah pembeli yang terus bertambah, tetapi dagangan mereka juga tampak lebih segar dari sebelumnya. Entah bagaimana, sayur dan buah yang biasanya layu dalam sehari kini bertahan lebih lama. Aroma tanah dari umbi-umbian lebih pekat, dan warna hijau pada daun-daunan seolah memiliki kilau lembab yang tak wajar, seperti sesuatu yang tumbuh bukan dari dunia ini. Kurang dari sebulan, mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Mira yang dulu sering mengeluh lapar, kini menata hidup dengan nyaman. Ia membeli kulkas baru, sesuatu yang dulu hanya bisa ia lihat di rumah-rumah orang kaya. Rudi yang sebelumnya hanya punya satu kios kecil, kini sudah menyewa lapak tambahan di pasar kota. Dari satu toko menjadi 3 lalu 5. Mereka kaya, tapi di balik segalanya ada yang mengintai, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Beberapa malam setelah ritual, Rudi sering terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi lehernya. Kadang ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut kamar, tapi begitu menoleh, tak ada apa-apa, hanya bayangan gelap yang tak kunjung lenyap. Mira pun mulai mengalami mimpi-mimpi yang tidak bisa dijelaskan. Dalam tidurnya, ia melihat sosok bayangan berdiri diam di depan rumah, menatapnya dalam diam. Kadang sosok itu mendekat, langkahnya berat dan lambat, tapi selalu menghilang sebelum wajahnya terlihat. Namun ada satu hal yang membuat Mira gemetar lebih dari segalanya. Sejak malam ritual itu, ia mulai merasa ada yang berubah dalam tubuhnya. Perutnya yang dulu datar, kini terasa hangat, kadang seperti berdenyut, seperti ada sesuatu yang tumbuh. Ia tidak hamil, itu yang dikatakan dokter. Tapi ada malam-malam tertentu, saat ia tidur telentang, ia bisa merasakan sesuatu bergerak pelan di dalamnya, seolah menggeser isi perutnya perlahan dari dalam. Kalian harus ikhlas menerima anak kalian, apapun bentuknya. Suara dukun itu bergema, kembali di kepalanya, berbisik seperti angin yang dingin dan lembab menyusup ke tulang belakang. Mira mulai takut. Tapi bagaimana mungkin mereka berhenti sekarang? Kemakmuran mereka telah melampaui semua mimpi. Rumah yang dulu sempit kini telah direnovasi menjulang lebih besar dari rumah-rumah lain di gang itu. Mobil baru terparkir di halaman. Para pekerja mereka semakin banyak, dan semua orang memandang mereka dengan iri. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Tapi hanya Rudi dan Mira yang tahu bahwa semua itu datang bukan dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang mengikat mereka,
sesuatu yang tak kasat mata, yang perlahan-lahan mulai menuntut harga. Waktu berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk dibangunkan. Tahun demi tahun, kehidupan Rudy dan Mira berubah drastis. Dari kisah perjuangan yang penuh keringat dan air mata menjadi dongeng kemakmuran yang disebarkan tetangga-tetangga mereka dengan kekaguman. Mereka bukan lagi sekadar pedagang kecil yang menunggu pembeli dengan cemas. Kini mereka adalah pemilik jaringan toko yang sukses, dengan cabang-cabang tersebar di berbagai kota. Setiap pagi, Rudy bangun dengan rasa bangga yang bercampur ngeri. Ia berdiri di jendela kaca besar, memandangi taman hijau yang tertata rapi. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kakinya. Aroma kopi mengepul dari dapur. Mira tidak lagi tampak pucat dan kelelahan seperti dulu. Ia kini tampil anggun dengan pakaian yang indah. Kulitnya berseri, matanya berbinar setiap kali tersenyum. Namun tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari kabar yang datang di tahun kelima. Setelah kesuksesan mereka, Mira akhirnya hamil. Malam itu, Rudy pulang lebih awal dari biasanya. Mira sudah menunggunya di ruangan keluarga dengan senyum penuh arti. Matanya berbinar, pipinya sedikit memerah. Begitu Rudy duduk di sampingnya, ia menggenggam tangan suaminya erat, seolah ingin memastikan momen ini benar-benar nyata. "Mas," suara Mira terdengar bergetar, campuran antara haru dan kebahagiaan. "Aku hamil." Dunia Rudy seakan berhenti berputar sejenak. Jantungnya berdebar kencang, matanya mencari kepastian dalam sorot istrinya. Mira mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas hasil pemeriksaan. "Aku periksa tadi pagi. Dokter bilang semuanya baik-baik saja." Tanpa bisa menahan perasaannya, Rudy menarik Mira ke dalam pelukan. Ia hampir lupa kapan terakhir kali menangis, tapi malam itu, air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Setelah bertahun-tahun mereka berjuang, setelah semua rasa putus asa dan ketakutan yang pernah menghantui mereka di masa lalu, akhirnya, di dalam rumah itu, mereka berbincang tentang masa depan dengan penuh harapan. Mereka membayangkan seperti apa wajah anak mereka nanti, suara tawanya yang akan memenuhi rumah, mainan-mainan kecil yang akan berserakan di lantai. Tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna dari ini. Kehamilan Mira berjalan dengan baik. Setiap bulan mereka dengan penuh antusias pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungan. Setiap kali layar USG menampilkan gambaran bayi mereka yang tumbuh, Mira dan Rudy akan saling berpegangan tangan, menahan haru. Semua normal. Perkembangannya baik, kata dokter setiap kali mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bahkan mulai membeli perlengkapan bayi, baju-baju mungil, selimut, lembut, mainan berwarna-warni. Kamar khusus untuk sang buah hati mulai disiapkan, dicat dengan warna-warna cerah yang memberikan kesan hangat dan penuh kasih. "Anak kita akan tumbuh dengan bahagia di rumah ini," bisik Mira sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Rudy tersenyum, mencium kening istrinya dengan penuh kasih. "Iya, dan dia akan punya segalanya. Kita akan jadi orang tua terbaik untuknya." Dalam hati mereka, tidak ada sedikit pun keraguan. Semua tampak sempurna. Namun malam semakin larut, dan tidur tidak lagi menjadi tempat beristirahat bagi Mira. Setiap kali matanya terpejam, ia tidak tenggelam dalam keheningan yang menenangkan, melainkan masuk ke dalam dunia lain. Sebuah dunia yang gelap dan penuh bisikan. Di dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu berada di tempat yang sama. Sebuah ruangan sempit dengan dinding yang lembab dan retak. Di hadapannya, sosok hitam berdiri tanpa wajah. Hanya bayangan yang bergerak perlahan, membungkuk mendekatinya. "Anakmu sudah dekat." Suara itu bergema di kepalanya, terdengar seperti ratusan bisikan yang bercampur menjadi satu. Suara yang tidak berasal dari satu mulut, melainkan dari entitas yang tak terhitung jumlahnya. Mira ingin berlari, tetapi tubuhnya seakan membeku. Di sudut ruangan itu, ia mulai mendengar suara lain, tangisan bayi. Namun tangisan itu bukan tangisan bayi biasa. Suaranya nyaring, melengking, seperti kuku yang menggores kaca. Tangisan itu bukan berasal dari kegelisahan atau kegelapan, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Tangisan yang menyiratkan rasa haus, rasa lapar. Mira menoleh ke belakang. Di lantai yang gelap dan berlendir,
sesosok bayi terbaring. Namun tubuhnya tidak seperti bayi biasa. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya menganga lebar, seolah bisa menelan segalanya. Mira ingin menjerit, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Saat ia terbangun, nafasnya terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, dadanya naik turun dengan cepat. Di sekelilingnya, kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik jam di meja samping tempat tidur, pukul 3:15. Bukan waktu yang baik untuk terjaga. Di sebelahnya, Rudy masih tertidur lelap, nafasnya teratur. Mira menggigit bibirnya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar sesuatu di luar kamar. Ada suara langkah kaki, pelan, lambat, menyeret seperti seseorang yang tidak memiliki tenaga. Jantung Mira berdegup kencang. Ia memejamkan telinganya, berharap itu hanya ilusi, sesuatu yang lahir dari ketakutannya sendiri. Tapi suara itu semakin mendekat. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Mira menahan napas. Tidak ada suara lain. Tidak ada ketukan. Tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang mencekam, seperti napas dunia ditahan bersamaan dengan napasnya sendiri. Ia menatap pintu kamar, berharap Rudy terbangun, berharap ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun saat ia menoleh ke arah cermin di sisi ruangan, tubuhnya membeku. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat pintu kamar terbuka sedikit. Padahal di dunia nyata, pintu itu masih tertutup rapat. Dan di celah pintu yang terbuka dalam pantulan itu, ada sesuatu yang mengintip. Sepasang mata hitam pekat, Mira menjerit sekeras-kerasnya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Di siang hari, saat Rudy pergi ke toko dan Mira sendirian di rumah, ia mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Kadang-kadang ada suara bayi menangis dari kamar bayi, yang bahkan belum selesai dipersiapkan. Ketika ia mencoba masuk ke kamar, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan hanya keheningan yang menyesakkan. Di lain waktu, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya saat ia berada di dapur. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun bayangan di lantai menunjukkan sesuatu yang lebih dari manusia, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun yang paling mengganggu adalah cermin di kamar mereka. Setiap malam, Mira mencoba untuk tidak melihatnya, namun seperti ada daya tarik tersendiri yang memaksanya untuk melirik, meskipun ia tahu ia akan menyesal. Dan setiap kali ia melakukannya, pantulan dalam cermin tidak selalu sama dengan kenyataan. Wera dan Janing, ia melihat dirinya tersenyum, meskipun wajahnya di dunia nyata tetap diam dan tegang. Kadang sosok di belakang Rudy berdiri diam, mengawasinya. Dan ada satu malam yang membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Pantulan cermin menunjukkan bayangan yang bukan miliknya. Setiap tendangan dari dalam perutnya terasa seperti isyarat, seolah sesuatu sedang merayap mendekat dari dalam dirinya sendiri. Lalu, dalam pantulan itu, ia melihat sesuatu yang jatuh di lantai. Tangannya bergerak sendiri. Gerakan itu berhenti begitu ia menoleh ke lantai. Tidak ada apa-apa, namun dari dalam cermin, pantulan Mira tersenyum. Senyum yang bukan miliknya, ia menjerit lagi. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Saat Rudy akhirnya menyadari bahwa Mira tidak baik-baik saja, kehamilannya sudah memasuki bulan ke-6. Istrinya semakin aneh, katanya. Ada Joko, satu-satunya teman yang tahu masa lalu mereka, yang membangun keberanian untuk mengatakan sesuatu. Ia mengaku melihat sesuatu di rumah. Joko terdiam sejenak sebelum akhirnya menatap Rudy dengan tatapan serius. Kamu ingat apa yang dilakukan dukun itu, kan? Jantung Rudy berdegup lebih cepat. Suara dukun itu kembali terngiang, jelas dan dingin. Kalian harus ikhlas menerima anak kalian, apapun bentuknya. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Rudy mulai benar-benar takut. Sesuatu yang dulu hanya ia anggap sebagai janji kosong, kini mulai menunjukkan wujudnya. Dan Mira, istrinya, perempuan yang ia cintai, sedang mengandung sesuatu yang mungkin bukan manusia. Malam itu, Rudy memeluk Mira erat,
mencoba menenangkan istrinya yang terus gemetar dalam tidurnya. Namun di sudut kamar, cermin besar itu tetap berdiri diam. Dan dalam pantulannya, mereka tidak hanya berdua. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang tersenyum, menunggu, menanti saatnya tiba. Malam semakin larut ketika Mira kembali terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup tidak beraturan, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, Rudy masih tertidur lelap, tidak menyadari ketakutan yang sedang mencekik istrinya. Mira mencoba mengatur napasnya, mengusap perutnya yang semakin besar, dengan harapan anak di dalamnya bisa merasakan ketenangan. Meskipun dirinya sendiri jauh dari rasa tenang, namun bayangan mimpi-mimpi buruk itu masih melekat jelas di kepalanya. Sosok hitam yang berbisik, suara tangisan bayi yang tidak manusiawi, dan cermin yang memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tidak tahan lagi, Mira mengguncang bahu suaminya. "Mas, bangun!" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Rudy mengerjapkan mata, sempat kesal karena dibangunkan di tengah malam. Tapi begitu melihat ekspresi ketakutan di wajah Mira, kantuknya lenyap seketika. "Ada apa, Mi?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Mira menelan ludah, matanya masih melirik ke arah cermin di sudut kamar. Ia takut sesuatu muncul lagi di sana. "Ada yang aneh di rumah ini, Mas. Aku terus mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama setiap malam. Aku melihat sosok hitam yang berbisik tentang anak kita, dan dia berusaha menjangkauku." Suaranya melemah, tangannya gemetar. Dia bilang, waktunya sudah dekat. Rudy mencoba menenangkan istrinya, meskipun hatinya sendiri mulai dihantui keraguan. Ia mendengar semua cerita Mira tentang suara-suara dari kamar bayi, tentang langkah kaki yang tak terlihat, tentang bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang dari cermin. Dan sekarang, semuanya terasa begitu nyata. Mungkin ini bagian dari harga yang harus kita bayar, katanya lirih. Mira menatapnya dengan tidak percaya. "Jadi Mas menganggap semua ini wajar? Semua hal menyeramkan ini cuma ujian?" Rudy mengangguk pelan, meskipun sorot matanya sendiri tidak lagi menyimpan keyakinan. Mira menggeleng. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ini bukan sekadar cobaan biasa. Ini sesuatu yang tidak manusiawi. Rudy tidak menjawab. Ia tahu, jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang sedang mengintai. Mereka sudah terlanjur masuk ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. "Kita tidak bisa mundur, Mi," bisiknya. "Sesuatu ingin mengambil sesuatu dari kita." Mira menunduk, suaranya seperti angin yang nyaris tak terdengar. "Anak kita, Mas." Petir menggelegar di langit. Hujan deras mengguyur kota, seolah langit pun menangis bersama Mira. Di dalam sebuah kamar bersalin yang dipenuhi teriakan dan doa, Mira berjuang di antara hidup dan mati. Keringat membanjiri wajahnya. Nafasnya tersengal. Tubuhnya menggigil dalam kelelahan yang tak terbayangkan. Rasa sakit itu seperti mengiris nyawanya sedikit demi sedikit. Akhirnya, tangisan pertama pecah di udara. Bidan mengangkat bayi mereka. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat. Bidan dan para perawat saling berpandangan. Wajah mereka menegang. Keheningan itu lebih menusuk daripada jeritan. Seorang perawat membawa bayi itu ke meja pemeriksaan tanpa berkata sepatah kata pun. Mira yang kelelahan masih mencoba mencari wajah suaminya dalam pandangan yang kabur. "Mas, anak kita." Rudy tidak bisa menjawab. Matanya terpaku pada sosok mungil itu. Ingin merasa bahagia, ingin merasakan kelegaan sebagai seorang ayah. Tapi dadanya justru terasa dicekik. Anak itu berbeda. Wajahnya kecil dan bulat, matanya sedikit sipit, lidahnya menjulur pelan dari mulutnya, dan tangan kecilnya memiliki lekukan yang tak asing, terlalu khas. Jantung Rudy serasa berhenti. Pesan dukun itu menggema kembali di benaknya. "Kalian harus ikhlas menerima anak kalian, apapun bentuknya." Ia akhirnya mengerti.
Anak mereka terlahir dengan Down syndrome. Mira yang mulai sadar dari kelelahan mencoba tersenyum. "Anak kita sehat, kan?" tanyanya lemah, matanya mencari wajah Rudy. Seorang bidan akhirnya tersenyum, tapi senyum itu tidak membawa kehangatan. Rudy mencoba tersenyum kembali, namun wajahnya pucat, tangannya dingin. Ia ingin bicara, tapi suaranya menghilang. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ini ujian kita, Mi," katanya lirih. Meskipun hatinya masih bergulat dalam gelap yang tak bernama, Mira menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang nyaris meledak. Ia memejamkan mata, mengingat semua mimpi buruk, semua bayangan, semua ketakutan yang mengikutinya selama 9 bulan penuh teror. Dan kini, inilah jawabannya. Ini harga yang harus mereka bayar. Beberapa hari setelah kelahiran itu, mereka membawa bayi mereka pulang. Mereka menamainya Rian, sebuah nama yang berarti cahaya, harapan kecil yang ingin mereka genggam dalam gelap yang terus membayangi. Tapi di balik nama itu, hati mereka tak pernah benar-benar tenang. Mira sering menatap Rian dalam diam, dan ada saat-saat ketika air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena ia tidak mencintai anaknya, ia mencintainya lebih dari apapun. Tapi di lubuk hatinya, ada perasaan kehilangan yang tak bisa ia enyahkan. Ada mimpi tentang anak sempurna, tentang keluarga yang bahagia, yang kini terasa seperti bayang-bayang yang memudar di balik jendela malam. Rudy mencoba tetap kuat, menyuarakan kata-kata penghiburan seperti doa yang terus diulang. Katanya ini bagian dari perjalanan mereka, bahwa mereka telah dipilih untuk menerima takdir ini. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bara kecewa yang perlahan berubah jadi abu. Ia mulai melihat ke belakang, pada usahanya yang melesat cepat, kesuksesan yang ia raih dengan jalan yang tak suci. Janji manis seorang dukun, pengorbanan diam-diam yang dulu ia pikir hanya dongeng, kini mengendap jadi kutukan. Semua hartanya terasa hampa, sebab cahaya di rumahnya tidak pernah benar-benar menyala. Rian tumbuh dengan penuh perjuangan. Bayi mungil itu memerlukan perhatian lebih. Tidurnya tak nyenyak, tangisnya sering pecah di tengah malam, dan tubuhnya lemah, lambat dalam mengikuti dunia. Mira kurang tidur, wajahnya semakin pucat, tubuhnya kian kurus. Malam-malam panjang dilaluinya dalam keheningan yang menyakitkan, seringkali menangis sendiri saat Rudy tertidur lelap. "Kenapa harus kita, Mas? Apa kita tidak cukup berjuang? Apa kita tidak cukup bersyukur?" tanyanya lirih. Rudy menatapnya, tapi ia tak punya jawaban. Ia hanya memeluk Mira seerat mungkin, berharap pelukannya cukup untuk menahan runtuhnya dunia di mata istrinya. Rian terus tumbuh, dan semakin ia tumbuh, semakin besar pula bisikan-bisikan tajam yang mengelilingi mereka. Tetangga mulai membicarakan mereka. Kasihan sekali, anaknya cacat, padahal kaya. Tuhan itu adil, ya, dikasih rezeki, tapi anaknya begitu. Kata-kata itu seperti duri menusuk lebih dalam dari belati. Mira ingin melawan, ingin berteriak bahwa Rian adalah anugerah, bahwa anaknya berhak atas cinta, atas perlindungan, atas martabat. Tapi tubuhnya lelah, pikirannya retak. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, bahkan dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat? Apakah ia bisa terus bertahan dalam rumah yang dindingnya terasa lebih dingin dari sebelumnya? Rudy pun berubah. Ia semakin sering menghabiskan waktu di toko, pulang larut dengan alasan pekerjaan, padahal sesungguhnya ia sedang melarikan diri. Dari rumah, dari Mira, dari Rian, dari dirinya sendiri. Tapi setiap kali ia kembali dan melihat Rian tersenyum padanya, senyum tulus tanpa beban, rasa bersalah menggerogoti jiwanya lebih cepat dari penyakit manapun. Dan suatu malam, ketika Mira tertidur di kursi, tubuhnya letih tak lagi kuat, Rudy berdiri diam di depan cermin kamar mereka. Ia menatap dirinya, lelaki yang dulu hanya ingin sukses, kini menatap bayangan dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Di balik bayangan itu, ada sesuatu. Sosok hitam yang dulu hanya muncul dalam mimpi Mira, kini berdiri di belakangnya. Rudy ingin berbalik, tapi tubuhnya terkunci, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Sosok itu berbisik, suaranya parau, dingin, seperti angin dari liang kubur. "Sudah siap menerima
Atau masih ingin menyesali? Rudy menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjawab bahwa ia menerima, bahwa ia ikhlas. Tapi hatinya belum selesai berdusta. Apakah ia benar-benar telah menerima semuanya? Ataukah masih ada di lubuk jiwanya harapan untuk membalikan takdir? Dan jika iya, berapa lagi harga yang harus ia bayar? Hari-hari terus berjalan, dan meskipun kehidupan mereka terasa semakin berat, satu hal tetap tak terbantahkan, usaha mereka terus berkembang. Toko mereka laris manis, setiap produk habis diborong, orang-orang rela mengantri sejak pagi, tak ada penjelasan logis. Dan setiap kali Rudy menatap laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan luar biasa, ia merasa seperti terbangun dalam mimpi. Uang mengalir deras, seperti sungai yang tak pernah surut. Seolah keberuntungan terus mengucur dari langit yang kelam. Salat mereka tak lagi teratur. Waktu-waktu suci dilewati dengan janji akan kembali. Janji yang terus diingkari. Mereka membeli rumah lebih besar, mobil-mobil mewah memenuhi garasi, bahkan bisa bepergian ke luar negeri kapanpun mereka mau. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada kehampaan yang menggema dalam dinding rumah yang terlalu senyap. Mira semakin jarang tersenyum. Hari-harinya habis untuk merawat Rian, yang butuh perhatian lebih dari bayi manapun. Kelelahan fisik dan mental menggulungnya seperti gelombang tak terlihat, menenggelamkan perlahan-lahan, menjauhkannya dari dunia luar, dari kehidupan yang dulu ia kenal. Sementara itu, Rudy justru makin larut dalam dunianya sendiri. Bisnisnya berkembang, ia sibuk memperluas jaringan, membuka cabang baru, menggandakan keuntungan. Semakin besar usahanya, semakin sedikit waktu yang ia habiskan di rumah. Tapi setiap kali ia pulang, setiap kali ia melihat Mira dengan mata sembab dan tubuh lunglai, serta Rian yang terus menangis tanpa henti, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah, sesuatu yang terasa salah tapi tak bisa ia sebutkan dengan kata-kata. Mira duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong, seperti cangkang tubuh yang ditinggal roh, wajahnya pucat. Kantung mata membiru karena malam-malam tanpa tidur. Tubuhnya tak hanya lelah, tapi seolah kehilangan isi, kehilangan daya untuk merasa. Dari luar kamar terdengar jeritan. Sesuatu membentur dinding dengan keras. Mira mengerjapkan mata, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Ia sudah terlalu sering mendengar suara itu. Terlalu sering melihat bayangan kekacauan merayap di rumah ini. Membungkus setiap sudut dengan ketakutan. Dan nestapa pintu kamar bergetar. Sesuatu menghantamnya dari luar. Tangisan Rian meninggi. Jeritannya seperti cakar yang menggores dinding kejiwaan Mira. Ia memukul-mukul dinding dengan kepalan tangan yang kini berdarah. Ia menjerit tanpa kata, hanya ingin melepaskan semua amarah. Semua keputusasaan yang menumpuk seperti mayat-mayat mimpi yang membusuk di pikirannya. Tangannya mencoba menahan Rian yang menghantam meja berulang kali. Tapi anak itu lebih kuat dari yang ia kira. Meja bergeser, hampir terbalik. Mira terpaku, tubuhnya lunglai. Ia mendongak dan melihat wajah anaknya merah, berair mata, bibirnya bergetar karena menangis dan berteriak. Ia ingin memeluknya. Ia ingin menenangkannya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Sesuatu yang berbisik, "Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini?" Mira menggigit bibirnya. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa dicegah. Di luar kamar, langkah kaki terdengar diiringi suara pintu depan yang dibuka pelan. Rudy baru pulang. Ia mendengar kekacauan di dalam, menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. "Apalagi sekarang, Mi?" tanyanya. Lelah, Mira mendongak. Matanya menatap suaminya seperti orang asing. Lalu kembali menatap Rian yang masih meraung di sudut ruangan. "Kamu enak, Mas." Suaranya serak, nyaris berbisik. "Kamu bisa pergi kerja, bisa ketemu orang, bisa bernapas. Tapi aku di sini, setiap hari. Aku sendiri yang urus semua ini." Ruangan hening, begitu sunyi hingga suara hujan di luar terdengar seperti ratapan. Rudy menelan ludah, mencoba memilih kata yang tepat. "Mir," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara deru napasnya. "Aku juga berjuang buat kita. Aku cari uang buat keluarga kita. Kamu tahu sendiri Rian butuh terapi, butuh perawatan lebih.
Kita butuh uang untuk itu semua. Mira tertawa pendek dan getir. Suara tawanya seperti pecahan kaca di lantai dingin. Uang, bisiknya sambil memalingkan wajah. Kamu pikir aku butuh lebih banyak uang, Mas? Ia berdiri. Matanya kini menyala, bukan karena harapan, tapi oleh amarah yang lama membusuk dalam diam. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh seseorang yang ada di sini, yang ikut merasakan penderitaan ini. Aku sudah capek. Aku sudah muak. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Di lantai, Rian masih meraung, memukul lantai dengan kepalan kecilnya. Mira menatapnya dengan mata yang menggenang. Kenapa Rian? Kenapa kamu begini? Dan tiba-tiba, dari lubuk terdalam dadanya, muncul rasa yang tak seharusnya ada. Benci. Ia menutup mulut sendiri, terkejut oleh pikirannya sendiri. Ia ingin mencintai anaknya. Ia ingin merawatnya menjadi ibu yang baik. Tapi setiap hari terasa seperti siksaan tak berujung, dan di dalam hatinya yang tergelap, suara kecil berbisik tak henti. Aku tidak sanggup lagi. Hari itu toko mereka penuh sesak. Pelanggan datang silih berganti, mengantri di kasir, memilih barang dari rak. Karyawan sibuk, mesin kasir berbunyi tanpa henti, langkah kaki berderap di lantai. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, ada yang terasa salah. Mira gelisah. Tangannya menggenggam ina lengan Rian yang sejak tadi rewel. Wajahnya menegang. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Rian sayang, tenang ya, ibu cuma sebentar di sini, bisik Mira mencoba menenangkannya. Tapi Rian tidak bisa diam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia berteriak keras membelah kebisingan toko. Semua orang menoleh. Seorang ibu menggendong bayinya menjauh. Seorang pria yang tengah memilih roti membeku di tempatnya. Rian mengamuk, tangan kecilnya menyentak rak di depannya, menjatuhkan barang-barang ke lantai. Kotak-kotak makanan ringan berhamburan, botol-botol minuman pecah, airnya meluber seperti darah di lantai. Pelanggan berteriak, "Astaga, anak siapa itu?" Mira mencoba menggenggam tangan Rian, tapi anak itu meronta semakin liar. "Cukup Rian, berhenti!" teriaknya, panik. Tapi Rian tidak mendengar. Ia terus melempar barang ke segala arah. Seorang kasir muda mencoba mendekat, tapi segera mundur ketakutan ketika Rian berteriak lagi. Seorang karyawan berlari ke belakang, berteriak pada Rudi yang baru saja keluar dari ruang kantor. Rudi mematung, matanya membesar, melihat kekacauan di tokonya sendiri. Pelanggan mulai berlarian keluar. Beberapa mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian itu. "Astaga, ini yang viral kemarin. Anak spesial yang suka ngamuk itu. Toko ini punya anak kayak gitu. Gak mau aku belanja di sini lagi." Bisikan-bisikan itu menggema di kepala Mira, seperti pisau berkilat yang menusuk dari segala arah. Ia menggigit bibir, tangannya gemetar. Dan tiba-tiba, dari mulutnya, meluncur kalimat yang seharusnya tidak pernah ada. "Aku menyesal punya anak seperti ini. Seharusnya aku membuangnya saja." Dunia membeku. Rian berhenti mengamuk. Pelanggan yang tersisa menatap Mira dengan ekspresi ngeri. Rudi terdiam, wajahnya pucat, matanya membelalak. Rian memandang ibunya, matanya basah, tangannya masih gemetar. Dada kecilnya naik turun. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar hancur. Mira menutup mulut sendiri, matanya membesar, tangannya gemetar. Apa yang baru saja aku katakan? Ia melihat Rian mundur perlahan, wajahnya penuh luka yang tak berdarah. Dan tanpa suara, Rian berlari keluar dari toko. "Rian! Rian!" Mira berusaha mengejarnya, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tanah. Lalu tiba-tiba, Rudi mencengkeram lengannya dengan kasar. "Mira, apa yang kamu lakukan?" Mata Rudi menyala dengan kemarahan yang belum pernah Mira lihat sebelumnya. "Kamu sadar barusan ngomong apa? Itu anak kita, Mira. Anak kita." Air mata membasahi wajah Mira. Aku nggak sengaja, Mas. Aku capek. Aku lelah. Aku nggak kuat lagi." Pelanggan masih berbisik. Beberapa orang terus merekam. Mira sadar, semuanya sudah terlambat. Di luar, Rian berlari tanpa arah. Kakinya membawa tubuh kecilnya menjauh. Menjauh dari toko, menjauh dari ibunya, menjauh dari tempat yang dulu ia pikir aman.
Air mata mengalir deras di pipinya. Kata-kata ibunya terus bergema di telinganya. Aku menyesal punya anak seperti ini. Seharusnya aku membuangnya saja. Angin malam menusuk kulitnya. Jalanan di depannya kabur. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis-garis tajam di matanya yang basah. Ia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin menghilang. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya semakin mendekati jalan raya, tempat kendaraan melaju kencang tanpa ampun. Sejenak setelah kata-kata itu meluncur dari mulut Mira, suasana di dalam toko berubah drastis. Udara yang sebelumnya ramai oleh suara manusia tiba-tiba menjadi lebih berat, pekat, seperti terisi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lampu-lampu di langit-langit mulai berkedip, seolah ada sesuatu yang mengusik aliran listrik. Mesin kasir yang sejak pagi berbunyi tiada henti mendadak mati, menciptakan jeda sunyi yang menghantam dada semua orang. Monitor layar sentuh di meja kasir berkedip sesaat, lalu padam sepenuhnya. Angin dingin yang seharusnya tak mungkin ada di dalam ruangan tertutup tiba-tiba berhembus, menyapu rambut dan kulit mereka dengan sengatan menusuk. Lalu terdengar bisikan lirih. Tidak datang dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Lirih, namun jelas, seolah ruangan itu sendiri sedang berbisik. Mira membeku, Rudy tak bergerak. Pelanggan yang masih tersisa mulai saling memandang. Mata mereka membelalak ketakutan. Beberapa menggigil, meski tidak tahu mengapa. Di sudut toko, sebuah bayangan muncul. Bukan bayangan biasa, ia gelap pekat, lebih hitam dari malam, menyerap cahaya di sekitarnya seperti lubang tak berdasar. Ia berdiri di dekat rak barang yang sudah berantakan, tinggi, samar. Tidak berbentuk pasti, tapi terasa seperti sosok. Rak toko mulai bergetar, sendiri. Salah satu rak jatuh menghantam lantai dengan suara keras, membuat orang-orang berteriak. Astaga, apa ini? Seorang pelanggan menjerit. Mira mundur, langkahnya goyah. Jantungnya menghentak dadanya seperti palu. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri, tubuhnya kaku. Matanya terpaku pada bayangan itu, yang kini mulai bergerak perlahan, seperti tangan-tangan tak terlihat merayap di dinding dan lantai. Lalu, api menyala. Tanpa sebab, tanpa peringatan. Menjalar cepat, terlalu cepat, seolah bara itu telah lama menunggu, bersabar di dalam lantai, di sela kardus, menanti waktunya untuk meledak. Api menjalar ke meja kasir, lalu ke rak-rak penuh barang dagangan, menjilat kayu dan plastik seperti kelaparan. "Mira, keluar sekarang!" teriak Rudy, menarik tangan istrinya. Mira masih berdiri, tubuhnya membatu, matanya terpaku pada nyala api yang kini menari liar, seperti tangan-tangan kesetanan. Orang-orang di luar menatap dengan ngeri. Dalam hitungan detik, api membesar tidak wajar. Ini bukan kebakaran biasa. Dari dalam terdengar suara kaca pecah. Lalu benda-benda logam yang jatuh. Lalu jeritan. Bukan hanya jeritan manusia panik, tapi juga suara yang lebih dalam. Lebih gelap. Tawa. Tawa panjang, mengerikan, menggema dari balik kobaran api seperti makhluk yang telah dibebaskan dari kurungan neraka. Mira dan Rudy berhasil keluar tepat saat atap toko runtuh dengan suara yang menggelegar, brak, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Orang-orang menjerit. Beberapa mencoba menelepon pemadam kebakaran, tapi tidak ada sinyal. Semua ponsel mereka mati. Mira jatuh terduduk di aspal. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa bukan miliknya lagi. Matanya terpaku. Pada toko yang kini berubah menjadi neraka kecil, api menari liar, merah menyala seperti mata iblis yang lapar. Tapi yang membuatnya benar-benar membeku bukanlah api itu, melainkan suara yang terdengar dari dalamnya. Suara bayi menangis, tapi bukan tangis bayi biasa. Tangisan itu memilukan, memekakkan telinga, mengiris sampai ke tulang. Tangisan dari dalam, api, tangisan dari dunia yang lain. Itu suara apa? Bisik seorang karyawan, wajahnya pucat pasi. Rudy menoleh ke arah Mira. Tapi Mira tak menjawab. Ia tahu betul suara itu bukan suara Rian. Bukan Rian yang ia kenal. Bukan anak manusia. Itu adalah suara dari sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Sesuatu yang telah lama menunggu saat ini datang.
Sesuatu yang kini menagih harga. Harga dari semua kepedihan, penyesalan, dan kebencian yang pernah mereka tanam di dalam rumah dan hati mereka. Kepanikan berubah menjadi badai. Rudy dan Mira berlari, tertatih, dikejar oleh panas yang semakin menggila. Rak-rak kayu jatuh satu demi satu. Langit-langit mulai retak, menciptakan suara patahan seperti tulang yang remuk. Namun di tengah kekacauan itu, Ryan tidak ada. "Ryan!" Mira menjerit, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh api. "Ryan!" Matanya liar mencari, menatap ke segala arah. Tidak ada, tidak ada. Dia masih di dalam. Mira berusaha melepaskan diri dari genggaman Rudy, tapi Rudy menariknya dengan paksa. "Kita harus keluar," teriaknya. Mira melawan, tapi Rudy lebih kuat. Ia menyeret Mira keluar dari neraka itu. Dan tepat saat tubuh mereka melompati ambang pintu, sebuah ledakan terjadi. Api melonjak ke langit, membelah udara malam. Suara kaca pecah, dinding runtuh, suara gemuruh yang memekakkan telinga. Para saksi mata hanya bisa berdiri dan menatap. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Toko itu, tempat segala impian mereka tumbuh dan membusuk, kini hanyalah lautan api. Dan Ryan masih di dalam. Detik-detik berlalu seperti abad. Petugas pemadam kebakaran datang, mencoba melawan si jago merah yang menari seperti iblis di tengah kota. Tapi api itu menolak padam. Api itu aneh. Tidak seperti kebakaran biasa, seolah ada sesuatu yang membuatnya bertahan lebih lama, lebih panas, lebih buas, seperti makhluk hidup yang menolak untuk mati. Mira duduk di pinggir jalan, tubuhnya masih gemetar hebat. Bibirnya membiru, keringat dingin menetes dari pelipisnya meski malam begitu dingin. Ia mencengkeram lengan Rudy erat-erat, seakan satu-satunya hal yang membuatnya tetap ada di dunia ini. Matanya kosong, menatap kehancuran yang menganga di hadapannya. Tempat segala harapan mereka kini menjadi arang. Seorang petugas pemadam kebakaran mendekat. Langkahnya ragu-ragu, wajahnya pucat pasi. "Pak, Bu." Suaranya lirih, seperti Kontawa mendengar dirinya sendiri. Kami menemukan jasad seorang anak di dalam." Dunia berhenti. Mira tidak bernapas selama beberapa detik. Rudy langsung berdiri, tubuhnya menegang, matanya membelalak. "Di mana?" Petugas itu menelan ludah, lalu memberi isyarat kepada rekannya. Beberapa saat kemudian, sebuah kantong jenazah hitam diletakkan di atas aspal yang masih hangat. Mira tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tangannya gemetar saat kantong jenazah itu dibuka perlahan. Dan di dalamnya, Ryan. Tubuhnya hangus, kulitnya menghitam dan retak. Tapi ada sesuatu yang membuat semua yang melihatnya membeku. Wajahnya. Meskipun tubuhnya hancur, wajahnya tetap utuh. Dan ia tersenyum. Bibir kecilnya melengkung dalam ekspresi ganjil. Senyum lebar seperti seseorang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya. Mata Mira membesar, jantungnya berdetak begitu kencang, hingga terasa menyakitkan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tiba-tiba semuanya terasa berputar. Suara orang-orang di sekitarnya menjadi dengungan jauh. Tubuhnya melemah, pandangannya mengabur, lalu gelap. Dunia Mira runtuh bersama kematian Ryan. Segala sesuatu hancur begitu cepat. Kebakaran itu tidak hanya menghanguskan toko mereka, tapi juga semua yang mereka miliki. Uang mereka terkuras habis untuk pemakaman. Asuransi tidak bisa mengembalikan apapun. Bisnis mereka bangkrut. Mereka jatuh miskin hanya dalam hitungan hari. Tapi lebih dari itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi pada Mira. Ia tidak lagi bicara sejak pemakaman Ryan. Setiap hari, ia hanya duduk diam di kursi ruang, tamu rumah kontrakan mereka yang kecil dan lembab. Matanya kosong, bibirnya terkunci rapat. Rudy mencoba berbicara, mencoba mengajaknya kembali ke dunia nyata. Tapi Mira hanya menatap ke satu arah, sebuah sudut gelap di dalam rumah. Tatapannya tak pernah bergeser, seolah ada sesuatu di sana, seolah Ryan masih ada. Beberapa malam setelah kebangkrutan mereka, ketika Rudy tertidur di sofa tua yang hampir ambruk, ia terbangun oleh suara, langkah kaki, pelan, menyeret, langkah kecil, langkah yang sangat ia kenal. Ia langsung duduk tegak, napasnya tercekat. Ia menoleh.
di antara bayangan yang bergoyang di dinding. Di sana, senyum. Bibir kecil yang melengkung seperti sedang menerima kabar baik. Sebelum Rudy bisa bicara, ia mendengar suara lain. Tawa kecil, tawa yang amat sangat ia kenal. Suara Rian. Rumah kontrakan mereka kini lebih mirip neraka kecil. Dindingnya lembab, cat-catnya mengelupas. Udara di dalamnya selalu dingin, bahkan mau di siang hari. Lampu sering berkedip dan meredup setiap malam tiba. Dan yang paling mengerikan adalah suara itu. Tangisan. Tangisan Rian. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, suara itu terdengar. Lirih, memilukan. Bergema di rumah yang sunyi, menembus tembok, menembus kulit. Kadang terdengar jauh, seperti datang dari lorong panjang. Kadang terdengar sangat dekat, di samping tempat tidur mereka. Mira menutup telinganya erat-erat setiap malam. Tubuhnya menggigil, wajahnya basah oleh air mata. Sudah cukup, aku mohon, cukup. Tapi suara itu tidak pernah berhenti. Bahkan, kadang-kadang, tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang dulu membuat mereka bahagia, tapi kini menjadi suara yang mencabik-cabik kewarasan mereka. Rudy mencoba tetap berpikir logis, tapi setiap malam ia melihat bayangan kecil berlari-lari di ujung matanya. Dan setiap ia menoleh, bayangan itu hilang. Namun pada suatu malam, ia melihatnya. Jelas. Di ruang tamu, tempat Mira biasa duduk tanpa suara, berdiri seorang anak. Rian. Ispedrami sudut ruangan, tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, ia tersenyum. Senyuman itu terlalu lebar, terlalu tajam. Senyuman yang bukan milik seorang anak kecil. Senyuman yang bukan milik Rian. Mira semakin terpuruk. Ia jarang makan, jarang bicara, hanya duduk diam menatap sudut gelap rumah mereka. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangannya. Ia tahu Rian masih di sana. Ia tidak pernah pergi. Ia tetap tinggal di rumah itu, menunggu, mengamati, bernafas dari balik kegelapan. Dan mereka tidak akan pernah benar-benar sendiri. Kita ini hanya bayangan, bisik Rudy. Suaranya bergetar. Tidak ada yang menghantui kita, Mir. Itu cuma rasa bersalah. Mira menoleh perlahan, sorot matanya tajam, dingin, menusuk. Kalau begitu, siapa yang duduk di sampingmu sekarang? Darah Rudy seolah berhenti mengalir. Dengan sangat perlahan, ia menoleh ke samping. Di sana, di lantai, duduk sosok kecil yang amat dikenalnya. Rian. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali mereka melihatnya hidup. Baju kecil bergambar dinosaurus. Tapi kulitnya kini pucat kebiruan. Matanya hitam legam tak berujung. Dan senyum. Senyum itu membeku waktu. Rudy ingin menjerit, tapi suaranya tertelan oleh ketakutan yang mengunci tenggorokannya. Sosok itu bergerak, pelan. Ia mendekat. Ayah, bisiknya. Semua ini bukan salahku. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak seharusnya dimiliki anak-anak. Dia ada di sana, dia selalu ada di sana. Dan kini mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mereka sudah berjanji, dan janji harus ditepati. Harga harus dibayar, dan malam di rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi malam yang biasa. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Anak-anak masih berlarian di gang kecil. Pedagang keliling meneriakkan dagangan saat pagi menyingsing. Para tetangga hidup dalam kesederhanaan, tapi tidak di rumah itu. Tidak di rumah kontrakan milik Rudy, hadapan Mira. Rumah itu telah menjadi kuburan hidup. Setiap malam, suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini menghantui mereka. Tangisan itu, setiap matahari tenggelam, tangisan anak kecil mulai bergema, lirih, memilukan, menyayat. Tangisan Rian. Suara itu kadang terdengar dari kamar kosong yang dulu disiapkan penuh cinta. Kadang dari sudut dapur tempat Mira dulu sering melamun. Tapi yang paling menakutkan, kadang suara itu muncul tepat di samping Mira, seolah berbisik di telinganya. Mira sering menutup telinganya erat-erat, tubuhnya menggigil hebat. Ia memeluk lututnya, tubuhnya meringkuk, wajahnya basah oleh air mata. Ini hukuman kita, ini hukuman kita. Gumamnya berulang-ulang, seperti mantra orang gila yang tak lagi peduli pada dunia. Tapi suara itu tidak pernah pergi.
Bukan hanya tangisan yang mereka dengar. Sosok itu, bayangan tinggi dan gelap, juga mulai muncul. Suatu malam, Rudy terbangun dengan dada sesak. Matanya mencoba menyesuaikan dengan kegelapan ruangan. Udara terasa dingin, terlalu dingin. Ia tahu ada yang salah. Pelan-pelan ia menoleh, dan di sudut kamar berdiri sosok itu. Bayangan tinggi, gelap, tak berbentuk. Tapi ia tahu betul. Ia sedang ditatap, ingin lari, ingin membangunkan Mira. Tapi tubuhnya kaku, seolah dikurung oleh kekuatan tak kasat mata. Kemudian suara itu datang. Bisikan-bisikan yang tidak berasal dari satu mulut, tapi ratusan, ribuan, berbisik serempak di telinganya. Tebus dosa kalian, atau kehancuran akan abadi. Bayangan itu bergerak secepat kilat. Ia melayang ke arah Rudy, dan sesuatu menghantam dadanya. Rudy menjerit. Tubuhnya terlempar dari tempat tidur, menghantam lantai dengan suara mengerikan. Brak. Mira terbangun. Ia menjerit histeris melihat suaminya kejang di lantai. Dari sudut ruangan, sosok hitam itu masih berdiri. Dan kali ini, Mira melihatnya. Sepasang mata merah menyala, membakar kegelapan dengan tatapan yang membekukan jiwa. Ia ingin lari, ingin berteriak. Tapi suara itu kembali. Tebus dosa kalian, atau kami akan mengambil lebih banyak. Lalu semuanya menghilang. Keheningan menggulung ruangan seperti kabut dingin. Rumah kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mereka tahu benar, ini belum selesai. Kini, rumah itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi suara tawa atau jeritan di malam hari. Tapi keheningan itu jauh lebih menakutkan dari apapun. Keheningan itu adalah pertanda. Warga sekitar mulai bertanya-tanya. Biasanya, meski tertutup dan jarang bersosialisasi, Rudy dan Mira sesekali terlihat keluar rumah, membeli bahan makanan, duduk termenung di depan pintu. Tapi sudah beberapa hari ini, rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada tanda kehidupan. Salah satu tetangga, seorang pria paruh baya bernama Pak Salman, mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah beberapa hari tak terlihat tanda-tanda kehidupan dari rumah Rudy dan Mira. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu depan dan mengetuk beberapa kali. Rudy, Mira, kalian di dalam? Suaranya menggema pelan, tapi tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras, memanggil lagi, namun tetap hening. Ia pun menunduk, mencoba mengintip lewat celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Ruangan itu kacau. Kursi-kursi terbalik, perabotan berserakan. Seolah sebuah badai baru saja mengamuk di dalam rumah. Tapi bukan hanya itu, ada bau. Bau yang sangat menyengat, busuk. Menyelinap dari balik dinding-dinding tua, menampar indera penciuman Pak Salman. Bau kematian, bau pembusukan. Ia mundur sejenak, menutup hidungnya, lalu dengan panik memanggil beberapa tetangga untuk membantu. Mereka berkumpul, ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan mendobrak pintu. Suara kayu retak menggelegar di udara, dan pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan isi rumah yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka masuk, satu persatu, dan nafas mereka tercekat. Di ruang tengah, tubuh Rudy dan Mira tergeletak kaku. Mata mereka terbuka lebar, memandangi langit-langit dengan tatapan yang beku dalam ketakutan. Mulut mereka menganga, seolah hendak menjerit sebelum nafas terakhir mereka direnggut. Tubuh mereka sudah membiru, kulit mulai membusuk, mengelupas, dalam warna yang tak wajar. Meski menurut perkiraan, mereka baru meninggal beberapa jam lalu. Salah satu warga yang ikut masuk langsung berlari keluar, memuntahkan isi perutnya di halaman. Yang lain hanya bisa berdiri terpaku, wajah pucat pasi, tidak sanggup berkata-kata. Di dinding ruang tengah terdapat sesuatu yang lebih mengerikan. Goresan-goresan panjang tercetak dalam-dalam di permukaan tembok, seolah dicakar dengan kuku yang tajam dan penuh amarah. Beberapa goresan menyilang, kacau, tapi di antaranya ada satu kalimat yang tertulis jelas. Warnanya kehitaman, seperti arang yang dibakar atau darah yang telah mengering. Kalimat itu berbunyi, janji telah diingkari.
Dan sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar di lingkungan mereka. Orang-orang berbisik, percaya bahwa kematian Rudy dan Mira bukan kematian biasa. Mereka telah melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Perjanjian dengan entitas yang tidak mengenal ampun. Dan hukuman mereka lebih mengerikan dari sekadar kematian. Mereka mati dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam ketakutan, Wang Kasken berterusan hidup bahkan setelah tubuh mereka membusuk. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan untuk sekadar lewat di depannya pun membuat bulu kuduk meremang. Tapi rumah itu tidak sepenuhnya sunyi. Kadang ketika malam turun dan angin dingin merayap di sela-sela gang kecil, beberapa orang mengaku masih bisa mendengar suara dari dalam rumah itu. Suara lirih, tangisan kecil, tawa pelan yang mengandung dingin menusuk tulang. Dan ada pula yang bersumpah melihat sesuatu berdiri di balik jendela. Sosok kecil, tak bergerak. Matanya hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Terlalu tidak manusiawi.